Di tahun ini setelah menyerbu pasar Indonesia dengan handphone ada flagship, terus juga ada Galaxy A series, Samsung sekarang nongol lagi dia ngebawa satu wearable. Ini dia. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi di akhir Februari ini di penghujung ya, Samsung tahu-tahu ngerilis band namanya Galaxy Fit 3, Galaxy Fit 3 dengan kotak yang simple ya, kecil aja kayak gini, mungil ya, kurang lebih sama lah kayak box smart band kebanyakan, dan harganya cukup oke ya, under 1 juta. Nah, sebenarnya untuk smart bandnya sendiri, nah bentuknya kayak gini. Ini sudah gua pakai selama 2 hari. Jadi gua memang udah pegang duluan unitnya buat icip-icip. Nah, di dalam boxnya ini gua nggak akan buka lagi ya untuk mempersingkat waktu. Jadi gue cerita aja, selain dapat smart bandnya, kita juga dapat ada quick guide sama ada charger. Nah, chargernya bentuknya seperti ini dengan ujung USB-C. Jadi kepalanya ini nanti kita harus beli lagi ya. Jadi cuma dapat kabelnya aja. Terus untuk konektornya dia modelnya magnetic pogo kayak gini ya. Kayak gini tuh. Srep. Nah, langsung. Ngecasnya sesimpel itu aja. Oke. Untuk smart bandnya sendiri ya, ini ternyata cukup besar kalau kita bandingkan dengan Samsung Fit 2 ya. Ini dimensinya meningkat cukup pesat dan juga fitur-fiturnya naik cukup signifikan. Kita lihat ya, ini desainnya, bahan yang dipakai adalah aluminium. Sebenarnya cukup simple ya, persegi panjang dengan pinggiran yang rounded. Terus untuk talinya kita dapat bawaannya adalah dia sport band dengan bahan ini harusnya silikon ya. Terus bisa dilepas pasang dengan sangat gampang, yaitu tinggal diinin aja nih, dipencet ada tombolnya ya buat pencet terus tarik kayak gini tuh. Sesimpel itu caranya, dan mungkin nanti kita bisa ganti-ganti ya untuk warnanya ya, bisa kita beli terpisah, dan untuk pasangnya tinggal ditempel gitu aja, cekrek. Jadi effortless banget dah. Dan jujur ini bener-bener enteng banget ya. Jadi ketika kita pakai, bedanya dibanding smartwatch ya, ini jauh lebih menyenangkan dan serasa kayak ya cuman pakai gelang gitu aja, karena ini bobotnya cuman 18,5 gram. Jadi kebayang ya, enteng banget, nggak nyampe 20 gram, dan juga ini relatif tipis juga ya untuk modul jamnya. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat di sini ada sensor-sensornya. Jadi ini cukup lengkap ya, ada barometer, ada accelerometer, ada gyro, terus ada light sensor, ada optical heart rate sensor. Ya intinya semua yang diperlukan yang ada di fitness tracker sudah ada di sini, dan akurasinya juga gue udah coba ya sekelas Samsung oke lah, mantep ya untuk akurasinya. Nah, tadi gue bilang ini beratnya enteng ya, maksudnya cuman sekitar 19 gram. Jadi kalau kita pakai untuk kayak olahraga atau kita pakai bahkan untuk tidur, itu jauh lebih nyaman dibanding kita pakai smartwatch pada umumnya. Terus untuk koneksinya dia pakai Bluetooth ya, jadi bukan pakai WiFi. Nah, dia bisa connect ke Android. Gue belum coba iOS, tapi kayaknya nggak bisa ya iOS, mungkin Android aja. Dia Android 10 ke atas itu sudah kompatibel, jadi nggak mesti device-nya handphone Samsung, bisa juga kita pakai brand-brand yang lain. Terus lanjut lagi untuk layarnya sendiri, ini di awal gue bilang kan dimensinya ada peningkatan. Nah, sekarang itu 1,6 inci ya. Resolusinya udah 240 pixel, dan enaknya ini karena device-nya dari Samsung, panelnya otomatis pakai panel AMOLED yang ini terang banget. Kalau kita pakai di indoor ataupun outdoor itu sama-sama enak ya, gampang dilihatnya. Kemudian dia juga udah support 16 juta warna. Jadi kita bisa leluasa untuk memandangi layarnya ya sedikit lebih gede daripada smart band pada umumnya. Nah, kemudian untuk spesifikasinya sebenarnya karena ini smart band, jadi kita nggak perlu kayak
cari tahu nih prosesornya apa beda dengan smartwatch ya. Yang jelas selama 2 hari gue pakai ya ini nggak ada namanya nge-lag atau lemot. Dia baterainya di 208 mAh dan dengan baterai yang cuma 208 mAh pun ini katanya diklaim bisa sampai dengan 13 hari. Tapi kalau untuk ya katakanlah kita pakai dengan always on, yes dia bisa always on, layarnya ya mungkin bisa 5-7 hari lah, kurang lebih kayak gitu. Walaupun gua belum benar-benar coba karena baru pakai 2 hari aja. Nah di sini kita bisa lihat cuman ada satu tombol fisik aja ya, dia untuk balik ke home, sisanya pakai sistem swipe. Jadi kalau kita swipe dari kiri ke kanan itu buat ngelihat notifikasi, dari atas ke bawah buat ngelihat control center, kemudian dari bawah ke atas ini buat lihat menu-menu ya, shortcut, menu utama, terus dari kanan ke kiri. Nah ini ada cardsnya ini kayak activity kita ya, kebanyakan yang ada di smartwatch atau smartband lah. Terus ada shortcut buat olahraga, buat ngelihat record tidur kita, buat lihat kalender, buat lihat cuaca, dan juga kayak heart rate. Ada ini playback ya buat musik player. Nah untuk tampilan watch face-nya ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi caranya kita tinggal tap, tahan ya, sentuh di home screen di layar utamanya, terus beberapa detik ya, sekitar 1-2 detik, terus kita bisa pilih aja. Di sini sudah ada presetnya bawaannya. Tapi kalau seandainya nih pengen yang lebih banyak lagi, nah ini kita bisa download. Gue tunjukin ya. Jadi kita tinggal lihat di aplikasi namanya Wearable, Samsung Wearable di sini. Nah ini ya yang sudah sinkron. Nah ini pilihan watch face-nya nih banyak tuh ya, tinggal pilih. Ini ada mungkin ada 100 kali atau mungkin bisa lebih dari 100. Pokoknya banyak banget watch face-nya dan ini semuanya gratis. Kalau kita mau taruh di smart band-nya, jadi kita tinggal pilih aja, misalkan mau yang mana ya? Ini deh gue pakai misalkan yang ini ya. Nah tinggal add aja, kita pilih terus kita add. Nah dia langsung akan ngirim ke smart band-nya. Nah setelah selesai terkirim, kita tinggal lihat di smart band-nya tuh langsung terpasang, cakep ya. Jadi sesimpel itu caranya, dan enaknya dia punya fitur always on ya. Jadi kita tinggal ke menu display, terus kita nyalain aja nih always on display-nya. Nah buat yang hobi olahraga, jadi dia itu punya sampai dengan 101 mode olahraga yang kalau kita pengen pakai, kita harus pilih dulu ya biar lebih akurat dia nge-track aktivitas olahraganya. Misalkan mau walking, running, bike, track run, hiking, atau fitness ya, misalkan kayak main weight machine ya, alat berat gitu ya. Intinya kita harus pilih dulu. Nanti misalkan ya kita pilih kayak ini ya, gue pilih weight machines. Nah nanti tampilannya seperti ini. Oke, dia akan langsung ngitung tuh durasinya dan juga kalorinya, dan di bawah tuh ada heart rate-nya buat ngejaga nih ya. Jadi kita bisa mantau secara real time. Kemudian kita kalau mau pause atau mau berhenti tinggal swipe ke kanan. Nah ini ada pilihannya, atau kalau swipe ke kiri ini bisa ke musik player. Jadi kan biasanya kalau olahraga itu sambil dengerin musik. Nah nanti untuk datanya bisa langsung sinkron ke aplikasi Samsung Health ya, contohnya kayak gini. Nah dia sudah otomatis tuh. Jadi tadi pagi gua ngetes ya, gua main beban ya, nge-gym jadi 25 menit, terus juga lari. Itu totalnya pokoknya intinya sekitar 3.199 langkah, durasinya 38 menit dengan total kalori yang kebuang itu di 237. Nanti dia pokoknya akumulasi semua kegiatan olahraga kita ada di sini ya, bisa muncul. Terus juga kemudian dia hebatnya bisa ada coaching sleep, ada sleep trackernya. Cuma ini sayangnya karena gue baru pakai 2 hari ya, gue belum sempat ngetes pakai untuk tidur, dan biasanya datanya ini akan muncul 4 atau 5 hari ya. Nanti dia akan ngasih tahu tuh
rekaman rekapitulasi dari kualitas tidur kita ya, tidur nyenyaknya berapa jam, terus juga kualitas tidurnya nanti akan ada skornya biasanya kayak gitu. Nah, selain ada tadi 101 mode olahraga ya fitness trackernya, terus juga dia punya sleep coaching ya untuk benerin kualitas tidur kita, karena itu penting banget. Yang namanya selain makanan, kualitas tidur dan juga tingkat stres itu salah satu faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Juga dia punya namanya fitur fall detection. Ketika smart band ini mendeteksi kita lagi pakai terus jatuh secara tidak normal, secara tidak wajar, karena kan ini ada sensornya ya, tadi ada accelerometer, giro dan lain-lain. Dia otomatis bisa langsung nelfon menghubungi ke layanan kesehatan. Jadi ini untuk fitur safety-nya juga oke ya. Terus satu lagi, dia juga punya namanya fitur kamera remote. Jadi ketika kita pilih kamera remote, otomatis nih handphone yang terhubung dengan smart band ini dia akan aktif kameranya dan kita bisa motret ya. Ya, misalkan kayak gini. Kita bisa motret dari sini pakai timer. Jadi kalau misalkan seandainya kita lagi ribet lokasinya kita atau posisi kita ribet megang handphone, kita bisa motret dari smart band ini. Dengan bentuknya yang sebenarnya relatif mungil, walaupun ini layarnya termasuk gede untuk smart band. Nah, dia juga punya bahan yang bahan yang premium. Ini jadi overall bodinya terbuat dari aluminium dan juga sudah dilengkapi dia punya IP68 untuk tahan air dan tahan debu, termasuk juga untuk yang mau pakai buat nyelam dia bisa dibawa sampai dengan kurang lebih kedalaman 50 meter ya di dalam air. Tapi overall untuk ukuran smart band ya, yang mana biasanya kan fungsinya ya cukup terbatas, tapi ini bisa dibilang salah satu yang paling lengkap. Terus juga dia ada fitur fall detection-nya, terus juga ada fitur always on-nya, pilihan smart watch face-nya itu juga banyak, dan dengan fitur-fitur yang tadi ditawarin juga termasuk baterainya yang bisa tahan seminggu atau bahkan bisa di atas 10 hari dengan kondisi pemakaian yang tertentu tentunya ya. Itu kita cuma perlu mengeluarkan budget yang sebenarnya bisa dibilang ini cukup rasional ya. Jadi harganya ini retailnya 799 ya, jadi sekitar 800.000 alias nggak nyampe 1 juta. Kita sudah bisa dapat smart band yang kayak fitur seperti ini dari Samsung. So buat yang mungkin masih penasaran pengen tahu lebih jauh untuk akurasinya, termasuk nanti akan dipakai untuk lari juga ya, tungguin aja videonya, mungkin minggu depan akan tayang. Thank you.